Ini salah satu bahan buat pisau yang paling mengerikan di kontes ini. Bahan seperti ini sangat sulit ditangani. Suhu besinya sangat tinggi. Jadi hari ini programnya mengadakan kontes untuk semua orang merancang pisau sesuai dengan preferensi mereka. Panjang bilah hanya sekitar 25 hingga 30. Panjang totalnya tidak boleh berlebih dari 55 cm. 3 jam kerja dimulai. Satu orang sulit menyelesaikannya. Jadi 4 orang bersama-sama melepaskan setali besi besar. Hanya bagian kecil saja sudah cukup untuk membuat pisau. Mereka mengelas kedua ujungnya agar saat pemanasannya tidak akan lepas. Setelah dipanaskan, mereka mulai menghilangkan kotoran pada besi. Di kil, ada alat pengukur tambahan yang dapat membantunya mengatur suhu di dalam klin. Perhatikan tahapannya ya. Saat api masih menyala dengan kuat, dia mengeluarkan potongan besinya lalu memasukkannya kembali. Tidak tahu apakah dia dapat melanjutkannya atau tidak. Saat lihat itu tidak bisa digunakan lagi, dia memutuskan untuk mengambilnya keluar dan memasukkan potongan besi lain ke dalamnya. Dua lainnya juga sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka memperlakukannya dengan klip besi dan memutarnya kencang, sepertinya sangat efektif. Pria tua itu juga mengambil penjepit dan memutarnya beberapa kali. Yang lain melakukan hal yang sama. Setelah mengencangkannya dengan erat, lalu potong kelebihannya. Dengan gitu, besinya tetap murni. 1 jam telah berlalu. Para kontestan mulai membuat gagang pisau. Lihat dia tertinggal di belakang dibandingkan semua orang. Tetapi dia terlihat sangat tenang memakai kacamata hitam. Pegangan pisau juga merupakan bagian yang sangat penting. Proses kerja kontestan lain di sini juga cukup bagus. Lalu setelah dibakar sebentar, bisa dibuat bentuk pisau. Besi dipanaskan. Lalu keluarkan lagi untuk dibentur, berulang-ulang. Dia memukulnya sangat keras bahkan palu terbang keluar dari tangannya. 4 pria menonton dan juga terkejut. Itu dipanaskan sehingga tercipratan bunga api. Jika biarkan bentuknya seperti ini, itu tidak baik dilihat, jadi dia terus mengasahnya. Begitu dia mengasahnya, percikan api menyinari seluruh ruangan. Bagaimanapun, memanaskan klin pun membutuhkan banyak waktu. Jadi butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Untungnya, potongan besi dipanaskan dengan cukup baik. 1 jam terakhir, besi yang dipanaskan sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin press. Lalu ambilnya keluar dan terus gunakan palu membenturnya. Kecepatannya kurang bagus padahal cepat. Orang lain telah membentuk bilahnya. Kecepatannya lumayan bagus. Seorang lain juga mempercepat kemajuannya. Kenapa tidak patah tapi keras dan lurus? Kecepatan ini membuat keempat orang itu mengangguk kagum. Efeknya juga lumayan bagus. Kali terakhir dia menyalakan api. Terlihatnya keren kan? Waktu telah berakhir. Tahap pertama sudah berakhir. Keempat master ini telah menyelesaikan ujian mereka. Kalau gitu, siapa yang akan pertama pulang? Pertama ini, pisau Robert. Kelihatannya lumayan bagus. Kelurusan dan kelancaran tidak ada masalah. Selanjutnya ini, pisau Bian. Desainnya cukup spesial tapi juga agak aneh. Untuk pisau Paul bagian tengah pisaunya cukup baik. Secara keseluruhan, pisaunya sangat bagus. Akhirnya pisau Stephen. Meski sekitarnya terlihat agak kasar, tapi pengangannya sangat bagus. Setelah penilaian selesai, para juri memutuskan mendiskualifikasi pisau Stephen. Jelas bahwa stabilitas pisaunya buruk. 3 lainnya lanjut ke babak kedua. Selain memproses bilah pisau, perlu menambahkan paku untuk mengencangkan bilah kepegangannya. Untuk paku, perlu beberapa bahan lagi. Setelah selesai, penilaian akan terus berlanjut. Setiap orang memiliki waktu 2 jam untuk bekerja. Setelah mencampur lem, oleskan pada pegangan pisau. Jadi kelengkapan bilah pisaunya cukup tinggi. Jadi pengerjaan setelah itu tidak memakan waktu terlalu lama. Dia menambahkan sedikit bahan dan lem untuk memperbaiki bilah dan gagangnya. Dia juga menghias paku untuk membuatnya spesial.
Sekarang perlu mengasah permukaan pisau untuk membuatnya lebih halus. Setelah mengasah pisau, dia merasanya agak bengkok, jadi dia memutuskan untuk meluruskannya. Keren kan? Sekarang tak perlu memperbaikinya lagi. Dia harus mengasah pisau yang lain. Dia ambil satu batang besi lagi untuk menambah kekerasan. Sejam terakhir dia memutuskan memilih bahan untuk membuat gagang pisau. Itu akan lebih sulit. Dia perlu memanfaatkan waktu untuk melakukannya dengan cepat. Setelah itu, perlu memperbaiki detail gagang pisau. Terus buat dua penyangga lagi untuk memasang kedua sisi pisau. Harus mengakui bahwa keterampilan semua orang di sini luar biasa. Waktunya telah tiba. Tes kedua berakhir. Uji kekerasannya pertama. Tidak menyia-nyiakan bahkan sedikit bahan. Pisau Stephen lebih dulu. Bisa dikatakan tidak ada masalah sama sekali. Pisaunya dibuat dengan sangat baik. Selanjutnya Paul, kelihatannya lumayan indah. Coba beberapa kali, lumayan bagus. Akhirnya pisau Robert. Bahkan tidak rusak. Semuanya sangat puas. Terus menguji besi mereka. Pisau Ryan sangat tajam. Sama Paul. Pisau Robert pun tidak kalah. Kontes ketiga pemainnya berakhir. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menghapus Robert. Karena tampilan karyanya agak lemah. Dua orang tersisa Ryan dan Paul melanjutkan babak ketiga. Duanya diberikan sebuah topik. Melakukan jenis pisau ini untuk menentukan menang atau kalah. Ini adalah jenis orang Afrika yang biasa pakai untuk berburu. Termasuk gagang dan bilah pisau berbentuk melengkung seperti bulan. Sejak abad ke-19, itu digunakan untuk memenggal kepala musuh sebagai korban. Konon pisau ini sangat tajam sehingga bisa memotong barang-barang dalam satu kali. Namun secara bertahap nanti. Pisau ini sudah diritualkan. Keduanya memiliki 5 hari untuk buatnya di rumah. Setelah selesai, bawa ke sini untuk diperiksa oleh penguji. Pemenang akan menjadi juara kontes ini. Ryan selesai menggambar pisaunya, lalu pilih bahannya. Lalu membentur batang besi melengkung seperti gambar itu. Dapat melihat seberapa cepat kecepatannya. Hanya butuh setengahnya tersisa untuk menyelesaikan bagian dasar. Paul setelah desain selesai, dia juga mulai membenturnya. Dan juga membuat bingkai kertas tambahan untuk bentuk pisaunya lebih akurat. Tetapi bedanya dia membelahnya menjadi 2 bagian sebelum melanjutkan membentuknya. Dia membentuknya menjadi melengkung seperti bulan sabit sesuai desain. Akhirnya, dia selesai. Hari berikutnya, dia memanaskan pisaunya. Menyelesaikan pekerjaan membentuknya, hasilnya cukup baik. Ryan selanjutnya memotong kelebihan dari bilah pisaunya. Apinya cukup besar. Tapi untungnya karya tidak ada masalah. Hingga hari terakhir. Dia memperbaiki detailnya. Lalu pilih bahan untuk pegangan pisau. Harus memanfaatkan waktu yang tersisa. Sekarang Paul telah menyelesaikan secara dasar bagian gagang pisau. Dia juga menghaluskannya. Memperbaiki bentuk pegangan agar lebih nyaman saat dipegang. 5 hari kemudian, 2 orang dengan pisau datang ke kontes. Pisau Paul panjangnya sekitar 59-60 cm. Bahan gagang pisau terbuat dari kayu. Bagian bilah pisau bahkan berbentuk gergaji. Gagang orang lain terbuat dari kayu merah. Kedua belah pihak terlihat mengesankan. Kalau gitu pisau mana yang lebih tajam? Pisau Paul didahulukan. Efeknya yang sangat bagus, para juri sangat puas. Diikuti pisau Ryan. Pisau ini masih sedikit lebih tajam. Pegangannya juga sangat nyaman. Pisaunya lebih ringan tapi harus coba lagi. Pisau Paul tidak bermasalah apapun. Overall lumayan bagus.
Pisau Rian juga, dia sangat suka pisau ini. Bagian selanjutnya adalah memotong model manusia. Dengan pisau besi, tidak perlu bilang, itu ditangani dengan lancar hanya dengan satu gerakan. Pisau Rian bahkan lebih tajam. Sangat disukai para juri. 3 babak kontesnya berakhir. Setelah berdiskusi, kemenangan menjadi milik Rian. Pisau Paul pun lumayan bagus. Tapi yang milik Rian sedikit lebih sempurna. Maaf untuk Paul. Selamat Rian yang mendapatkan hadiah $50.000.